Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum anak solih dan solihah? Insyaallah hari ini kembali kita belajar Al-Islam As-Sahih dengan judul materi Syahadat Rasul di halaman 33. Masih ingat kemarin Syahadat Rasul bunyinya apa? Anak solih dan solihah, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa artinya? Artinya, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam persaksian kalimat tauhid Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung makna pengakuan secara lahir dan batin bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad adalah manusia biasa seperti manusia lainnya. Beliau adalah hamba Allah yang beribadah kepadanya dengan ubudiyah yang paling sempurna. Beliau menerima wahyu dan diutus kepada seluruh umat manusia untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah dengan beribadah hanya kepadanya dan meninggalkan kesyirikan dan pelakunya. Pengakuan kita terhadap kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terwujud dalam 4 hal. Yang pertama, menaati setiap perintahnya. Terus yang kedua, membenarkan setiap berita darinya. Ketiga, menjauhi larangannya dan yang beliau cela. Terakhir, keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkannya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba'u ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Menaati perintah Rasulullah maksudnya adalah menaati apa-apa yang diperintahkan Rasulullah. Menaati Rasulullah wajib hukumnya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah." Artinya, apa yang diberikan Rasulullah kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Nah, menaati perintah Rasulullah, Ibu kasih contoh seperti mendoakan orang yang bersin. Nah, Rasulullah ini adalah bentuk perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi dari Barra bin Azib berkata, diantaranya Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisab'in. Jadi Azib berkata bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kami 7 hal. Di antaranya wa tasmiyatil atis, mendoakan orang yang bersin. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kita taati
Kalau ada teman kita yang bersin atau keluarga kita yang bersin, kita mendoakannya. Tahu apa doa orang bersin? Nah, kalau belum tahu silahkan di japri ibu ya, atau gurunya di kelas masing-masing. Selanjutnya adalah membenarkan setiap beritanya. Berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksudnya adalah membenarkan apa-apa yang dikabarkan Rasulullah tentang perkara gaib seperti terjadinya tanda-tanda hari kiamat, surga dan neraka dan lain-lain dari perkara gaib. Ibu ambil contoh dari berita tentang datangnya hari kiamat. Nah, ini adalah berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita membenarkannya meskipun kita belum tahu kapan datangnya hari kiamat ini. Jadi kita membenarkan karena ini adalah berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita belum tahu kapan datangnya hari kiamat ini, tapi berita tentang hari kiamat banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya Quran surah Al-Waqi'ah, Al-Qiyamah, At-Taghabun, Al-Haqqah, Al-Ghashiyah, Az-Zalzalah, Al-Qari'ah. Ibu akan sedikit membaca dari surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihmil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinu. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, Masya Allah, ini adalah berita yang harus kita benarkan, yang kita dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak berita-berita yang lain. Ibu cuma kasih contoh yang ini ya, soleh dan solihah. Selanjutnya adalah tidak beribadah. Selanjutnya menjauhi larangan Rasulullah dan yang beliau cela. Ibu kasih contoh di sini adalah memakai cincin ya. Apa maksud dari menjauhi larangan Rasulullah dan yang beliau cela? Maksudnya menjauhi dari bermaksiat kepada Rasulullah, yaitu tidak menaati perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang penyesalan penghuni neraka karena mereka bermaksiat kepada Rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 66, Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Nah, ini adalah contoh salah satunya Ibu kasih tentang memakai cincin emas dan pakaian dari sutra bagi laki-laki.
Nah, Rasulullah SAW melarang hal ini ya. Sama tadi di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu, wa nahana an sab'in, dan Rasulullah SAW melarang kami 7 hal. Di antaranya nahana an khawatim au an tahattum bizahab, yaitu Nabi SAW melarang kami dari memakai cincin yang terbuat dari emas. Nah, kita tidak perlu bertanya, loh kenapa dilarang? Kenapa tidak bisa? Pokoknya kita taati saja, kita jauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, yaitu tidak beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkannya. Maksudnya adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Rasulullah. Wajib beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya dan tidak membuat bid'ah atau perkara baru dalam agama. Dalilnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dolalah, dan setiap yang bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Muslim. Ibu ambil contoh sebagai peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak pernah merayakan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun dalam maulid ini ada salawat untuk Nabi, ada ibadah-ibadah, tapi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mensyariatkannya, maka kita harus menjauhinya, karena ini adalah bentuk dalam hadis kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis riwayat Muslim. Setiap muslim wajib mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kecintaan yang sejati kepada beliau mengharuskan untuk menaati dan meneladaninya. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, jika kita benar-benar mencintai Allah, maka wajib mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika kita menyimpang dari jalannya, berarti dusta dalam kecintaan kita kepada Allah. Jika menyimpang dari jalannya, maka kita bukanlah orang-orang yang dicintai Allah. Jika kita menginginkan kecintaan Allah, maka kecintaan Allah akan ada dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara lahir dan batin. Thayyib, anak solih dan solihah, sekian materi Islam As-Sahih hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya kepada guru diniyah masing-masing di kelasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.